Selamat malam. Di saat ini, sebelum saya memperjabarkan materi yang akan saya presentasikan di malam hari ini, perkenalkan, nama saya Stevi Devlego Pesi dengan NPM 12175201210106. Ya, pada malam hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kita dapatkan tentang hermeneutik dan eklesiologi. Iya, pada bidang hermeneutik ditandai oleh dua tanda titik fokus, yakni refleksi dan teoritis atas proses penafsiran dan analisis atas fenomena pemahaman. Karena baik interpretasi maupun pemahaman adalah proses yang mendasar bagi kehidupan manusia. Refleksi hermeneutik adalah masalah yang dibahas dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, perlu kita tahu bersama bahwa teologi ialah pertanyaan hermeneutik terkait ini dan lainnya yang sangat penting karena tugas utama upaya teologi adalah menafsir kitab suci secara alkitabiah. Oleh karena itu, teologi sendiri dapat disebut sebagai disiplin hermeneutis. Secara umum, orang dapat mengatakan bahwa tugas hermeneutika yang sangat penting bagi gereja adalah untuk menafsir kitab suci alkitabiah dengan konteks dan hubungannya dengan dunia. Jadi kitab suci alkitabiah itu sendiri bukanlah titik acuan terakhir, tetapi Yesus Kristus sebagai inkarnasi dari Logos. Oleh karena itu, Alkitab tidak pernah dipahami sebagai identitas dan berdiri sendiri, tetapi dipahami oleh fungsi refleksinya. Tantangan dan kompleksitas inilah telah memicu refleksi hermeneutis dan mengedepankan hermeneutis yang berbeda dalam sejarah penafsiran kitab suci secara alkitabiah. Ya, pada perkembangan signifikan dalam penafsiran kitab suci. Salah satu proses pertama yang disimplifikasi secara eklesiologi dan hermeneutis adalah dalam sejarah salah satu sejarah gereja adalah pembentukan kanon kitab suci alkitabiah. Ini adalah proses yang krusial karena hubungan antara teks dan satu sisi dan komunitas tafsirannya di sisi lain dipertaruhkan, di mana proses kolonisasi yang cukup panjang ini menunjukkan bahwa kanon dan gereja saling terlibat dalam pembentukan satu sama yang lain. Perbedaan mendasar adalah perbedaan antara arti literal dan alegoris. Makna alegoris atau pengertian dicari dengan menggunakan kunci simbolis untuk mengurangi makna teks. Didefinisikan ganda ini dikembangkan lebih lanjut oleh Origen menjadi 3 perbedaan yang sesuai dengan segitiga tubuh, jiwa, dan roh. Iya, kita masuk pada perkembangan signifikan dan hermeneutika modern. Kebangkitan hermeneutika modern umumnya ditelusuri kembali di teologi Protestan pada tahun 1768 sampai 1834 oleh Friedrich Daniel Eritz. Dia membuka cakrawala baru untuk dalam bidang hermeneutika karena tidak ada menganggap bahwa hermeneutika sebagai aturan dan metode untuk menafsir teks, tetapi lebih mendasar tercermin pada proses pemahaman. Ada juga pada teori Gadamer, dalam arti tertentu merupakan upaya pemukai untuk menghindarkan konsep hermeneutika universal. Itu memicu banyak perdebatan dan perkembangan lebih lanjut
baik dalam kelanjutan atau menentang. Tetapi wacana hermeneutis lainnya juga berkembang terlepas dari pada filosofil. Oleh karena itu, saat ini tidak ada titik referensi umum untuk banyak disiplin berbeda dengan memaknai masalah hermeneutika. Dalam pandangan saya, fisik berat pemikiran hermeneutika di zaman modern telah bergeser dari pertimbangan metode penafsiran ke refleksi proses pemahaman. Pemahaman sendiri adalah elemen mendasar dari kondisi manusia itu sendiri. Ia pada aspek sistematika dari proses hermeneutika. Tugas bagian ini adalah untuk memberikan garis besar, konsisten, fundamental dari proses hermeneutis. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada pemikiran hermeneutika yang dikemukakan oleh filsuf yang berlatar belakang dari Prancis, ialah Paul Ricoeur pada tahun 1913 sampai 2005. Ia mengangkat wawasan perdebatan antara hermeneutika dan teori kritis juga mempertimbangkan aspek semiotika untuk teori hermeneutika. Dalam pandangan saya, lebih dari sekedar kasus khusus komunikasi intersubjektif. Ini adalah paradigma jarak dari komunikasi. Dengan demikian, ini menampilkan karakteristik fundamental dari pengalaman manusia yang sangat historis, yaitu komunikasi di dalam dan melalui jarak. Pada berikutnya refleksi hermeneutika dalam gerak ekumenis. Dalam gerakan ekumenis, refleksi hermeneutika berulang kali menjadi isu terpenting. Dapat dikatakan bahwa adalah arus balik yang konsisten yang dalam upaya ekumenis sebagian besar tetap berada di bawah permukaan, tetapi tetap muncul ketika dialog mulai melemah. Dalam aliran lain, gagasan tentang keikutsertaan langsung yang tidak tergantikan ditunjukkan jauh lebih jelas dan konsisten. Semua orang percaya karena persatuan mereka dengan Yesus Kristus dan berdiam dalam Roh Kudus. Kemudian berbicara tentang hubungan antar gereja, menekankan perlu kolektivitas yang berarti bekerja dalam struktur dan memungkinkan berkumpul untuk berbicara, membedakan dan bertindak. Akhirnya konsekuensi eklesiologis dari komunitas hermeneutika ditunjukkan ialah dalam gereja persekutuan orang-orang dalam hubungan. Dengan demikian, partisipasi aktif dan dialog antara komunitas dan di dalamnya setiap komunitas pada semua tingkat merupakan salah satu ekspresi dan sifat-sifat gereja. Eklesiologis partisipatif harus didasarkan pada hermeneutika partisipatif. Demikianlah pemahaman saya tentang materi hermeneutika dan eklesiologi. Terima kasih.